Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku anggota dari kelompok A5 mata kuliah praktek teknologi beton akan mempresentasikan tentang compressive strength of hydraulic cement mortar atau pemeriksaan kuat tekan mortar semen Portland. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu bersama teman-teman saya. Saya Bagas Samanta Putra dan teman saya Reza Nurholiza. Lalu ada Aprilia Tri Rahmawati. Lalu ada Izan Rafa Setiawan dan ada Muhammad Alfian Ramadan. Pengertian yang akan kita bahas adalah kekuatan tekan. Jadi kekuatan tekan memiliki definisi, yaitu muatan tekan maksimum yang dapat dipikul per satuan luas. Kekuatan tekan mortar semen Portland adalah gaya maksimum per satuan luas yang bekerja pada benda uji mortar semen Portland berbentuk kubus dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu, di mana mortar semen Portland merupakan campuran antara pasir kuarsa, air suling, dan semen Portland dengan komposisi tertentu. Bentuk dan ukuran pada benda uji ini juga mempengaruhi kuat tekan beton. Selain itu, mutu kekuatan beton dipengaruhi pula oleh mutu semen yang digunakan, perbandingan adukan, susunan pasir, air yang digunakan untuk membuat adukan beton, umur beton sampai waktu pencampuran, serta suhunya. Hal yang melatar belakangi pengujian ini yaitu kekuatan tekan mortar, di mana gaya maksimum persatuan luas yang bekerja pada benda uji mortar. Pengujian kuat tekan mortar dilakukan berdasarkan SNI nomor 03/6825 tahun 2002 atau BSN 202B. Benda uji diletakkan di atas mesin penekan yang kemudian benda uji tersebut ditekan sampai benda uji hancur dan pecah. Nah, pada saat pecah dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. Maksud dan tujuan dari prosedur pengujian kali ini adalah pemeriksaan ini itu dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan mortar semen Portland dari berbagai tipe semen dengan membuat benda berbentuk kubus dengan dimensi 5x5x5 cm kubik. Lalu berikut merupakan alat bahan untuk pengujian kali ini ya. Yang pertama ada frame cetakan kubus berdimensi 5x5x5 cm, ada flow table atau meja leleh, ada mister baja, ada vernier caliper, ada timbangan digital, ada mixing bowl, dan terakhir ada flow mold. Lalu masih ada lagi ada thumb rod atau batang pemadat, kaca plat, gelas ukur, mesin pengaduk, stopwatch, kontainer atau can, sarung tangan karet, dan spatula. Bahan yang digunakan yaitu semen Portland dengan berat 500 gram, pasir seberat 1375 gram, lalu ada air suling seberat 150 gram. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum, yaitu semen Portland sebanyak 500 gram dan pasir standar seberat 1375 gram, serta air suling. Kedua, faktor air semen adalah 0,485 untuk semua jenis semen Portland atau 242,5 mili dan 0,460 untuk semua jenis semen Portland yang mengandung udara atau 230 mili. Ketiga, masukkan air suling ke dalam tromol mesin pengaduk sebanyak 30% dari berat semen. Kemudian, masukkan semen sebanyak 500 gram ke dalam tromol, diamkan selama 30 detik agar menyerap ke dalam semen. Kemudian, jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan 140 plus 5 rpm selama 30 detik. Kemudian, masukkan pasir Ottawa atau kuarsa ke dalam tromol sebanyak 1375 gram sambil pengaduk dijalankan dengan kecepatan 140 plus 5 rpm selama 30 detik. Next.
kelima, mesin pengaduk dihentikan selama 15 detik. Selama itu, dinding tromol dari pasta yang menempel. Kemudian, jalankan kembali mesin pengaduk dengan kecepatan 285 plus 10 rpm selama 30 detik. Selanjutnya, hentikan mesin pengaduk, segera bersihkan mortar yang menempel pada dinding pinggir-pinggir tromol selama 15 detik. Kemudian, biarkan mortar selama 75 detik. 7. Jalankan kembali mesin pengaduk dengan kecepatan 285 plus 10 rpm selama 60 detik. 8. Hentikan mesin pengaduk dan lepaskan tromol dari mesin pengaduk. 9. Ambil pasta semen sekepalan tangan dan bentuk menyerupai bola. Lemparkan bola-bola pasta semen dari satu tangan ke tangan lain dengan jarak kurang lebih 15 cm sebanyak 6 kali. 10. Ukur diameter dalam pada bagian bawah cincin konik atau D0. Masukkan pasta yang telah berbentuk bola ke dalam cincin konik. Kemudian, ratakan pasta pada cincin dengan spatula dan bersihkan pasta yang menempel pada dinding konik. 12. Letakkan cincin konik yang berisi pasta semen di atas flow table dengan posisi harus berada pada daerah tengah dari flow table. Next. 13. Angkat cincin konik dari pasta. Kemudian, putar alat pemutar pada flow table hingga terjadi sentakan atau ketukan pada flow table sebanyak 25 kali. 14. Ukur diameter hasil lelehan pasta dengan menggunakan mistar baja atau D1. 15. Mengukur diameter pasta sesuai dengan garis-garis yang ada pada meja lalu rata-ratakan hasil pengukuran tersebut. Kemudian, menghitung konsistensi semen pada semen Portland. Jika telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan pada proses berikutnya. 17. Mencetak mortar dengan cetakan kubus 5x5x5 cm. Cetakan diisi dalam 2 lapisan, di mana setiap lapis dipadatkan dengan penumbuk sebanyak 32 kali dalam waktu kurang lebih 10 detik. Kemudian, keseluruhan waktu pencetakan tidak lebih dari 2 menit atau 120 detik. Kemudian meratakan permukaan mortar. Kemudian simpan cetakan di tempat yang lembab selama 24 jam. Selanjutnya membuka cetakan dan rendam benda uji dalam air bersih. Kemudian periksa kekuatan benda uji dengan umur 3 hari dan 7 hari dengan menggunakan alat atau mesin tekan beton. Next. Ya, berikut adalah video praktikum dari akun YouTube Teknik Sipil Polines. Dapat dilihat videonya. Selanjutnya, sampel dengan campuran dengan kadar air mencapai konsistensi kita gunakan untuk membuat benda uji mortar untuk uji tekan. Uji tekannya menggunakan bentuk kubus dengan sisi 5x5. Pembentukan benda ujinya standar, jadi benda uji di mortar dimasukkan dalam cetakan, kemudian kita padatkan kita masukkan setengahnya, kemudian kita padatkan masing-masing 32 kali dengan arah yang berlawanan gitu pemadatnya. Kemudian nanti di atasnya diratakan. Setelah benda uji tercetak di dalam cetakan, kemudian benda uji kita
biarkan kurang lebih 24 jam di tempat yang sejuk, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung maupun tiupan angin. Setelah 24 jam kita uji dalam keadaan keras, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Kita masuk ke tahap curing atau perawatan benda uji. Tujuan dari curing adalah untuk mendapatkan agar pengerasan atau pengeringan dari mortar ini berjalan sempurna. Curingnya kita lakukan dengan memasukkan atau merendam benda uji ini ke dalam air, atau bisa juga nanti ditutup dengan karung goni yang basah. Kita masukkan sampel mortar ke dalam mesin uji kuat tekan. Oke, masuk di mesin kuat tekan, kita tutup. Lalu kita ada di menu program. Di sini ada menu untuk memilih jenis spesimen yang akan kita uji. Misalnya ada cube, cylinder core, cylinder tensile, dan macam-macam. Oke, setelah itu kita masuk ke home, lalu kita run.
Nah, ini sudah mulai proses pengujian, sampel sudah proses penekanan. Oke, sudah mencapai nilai maksimum 15,8 kN. Selanjutnya, perhitungan. Untuk perhitungan kali ini menggunakan rumus kekuatan tekan mortar sama dengan beban maksimum dibagi luas benda uji, di mana beban maksimum dalam satuan Newton dan luas benda uji dalam satuan milimeter persegi. Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka luasnya sama dengan 2500 mm persegi. Berat isi mortar sama dengan berat benda uji dibagi volume benda uji. Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka volumenya sama dengan 125 ml. Selanjutnya, data perhitungan. Disebutkan dalam data perhitungan ini ada 4 sampel dengan waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Masing-masing sampel ini memiliki beban dalam satuan kilonewton dan kilogram. Selanjutnya, luas dari sampel atau benda uji ini yaitu 25 cm persegi. Iya, untuk selanjutnya ini adalah grafik pengujian kuat tekan mortar beton. Pada usia 3 hari, kekuatan tekan mortar sama dengan 40,84 kg per cm persegi. Lalu, untuk usia 7 hari, kekuatan tekan mortar adalah 59,28 kg per cm persegi. Dan untuk usia 14 hari, kekuatan tekan mortar sama dengan 60,54 kg per cm persegi. Lalu, untuk usia 28 hari, kekuatan tekan mortar sama dengan 70,28 kg per cm persegi, sehingga didapatkan rata-rata kekuatan tekan sebesar 57,73 kH per cm persegi. Bisa dilihat untuk grafiknya ada di samping ini. Selanjutnya adalah pelaporan. Dari data yang telah didapat, selanjutnya data tersebut ditulis atau dicatat pada tabel laporan. Di sini, pada tabel hasil percobaan, yang dimana sampel A berusia 3 hari dengan beban P sebesar 10,21 kN atau 1021 kg dibagi dengan luas A sebesar 25 cm persegi, maka didapat tekanan sebesar 40,84 kg per cm persegi. Nah, selanjutnya pada sampel B pada usia 7 hari dengan beban P sebesar 1482 kg dibagi dengan luasnya sama ya, 25 cm persegi, maka didapatkan hasil tekanan sebesar 59,28 kg per cm persegi. Kemudian pada sampel C pada usia 14 hari dengan beban P sebesar 1513 dibagi dengan luas A sebesar 25 cm persegi, maka didapatkan hasil tekanan sebesar 60,52 kg per cm persegi. Kemudian pada sampel D pada usia 28 hari dengan beban P sebesar 1757,1 dibagi dengan luas A 25 cm persegi, maka didapatkan hasil tekanan
sebesar 70,28 cm kilogram per centimeter persegi. Nah, setelah tekanan seluruh sampel diketahui, maka rata-rata tekanan pada seluruh sampel sebesar 57,73 kg per cm persegi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan mortar, diperoleh nilai kuat tekan rata-rata untuk sampel umur 3 hari sampai 28 hari adalah 57,73 kg per cm persegi. Sekian presentasi dari kami, kelompok A5. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.